Pemirsa, infrastruktur jalan yang baik merupakan syarat utama bagi kelancaran mobilitas baik manusia maupun barang. Terlebih di musim mudik kali ini saat jutaan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bersesakan terutama di pantai utara Pulau Jawa. Kemacetan di jalan-jalan pantai utara Jawa di musim mudik tahun 2015 diperkirakan tidak akan separah musim mudik tahun lalu. Sebab tol Cikopo Palimanan atau Cipali sepanjang hampir 117 km sudah beroperasi. Tol yang dibangun dengan biaya lebih dari 12 triliun rupiah ini bakal berbagi beban dengan jalan arteri di Pantura. Dengan beroperasinya tol Cipali, jalan arteri dan tol di Pantura diperkirakan mampu menampung 120 ribuan kendaraan per hari di musim mudik. Untuk memperlancar arus barang dan manusia, pemerintah akan mendiskon tarif tol di puncak musim mudik nanti. Bahwa biaya tol 10 hari H-10 dan H+10 akan diturunkan 35%. Jadi ini juga untuk mengurangi biaya logistik untuk barang-barang makanan. Perkiraan bahwa kemacetan di Pantura Jawa bakal berkurang tentu masih di atas kertas. Pasalnya, pemudik yang menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadi diduga juga akan naik jumlahnya. Pemudik yang menggunakan mobil ditaksir menjadi 1,6 juta dan pemudik motor naik menjadi 2 jutaan. Tidak semua kendaraan bakal menggunakan jalan tol. Karenanya, memastikan agar jalan arteri mulus merupakan keniscayaan. The Headlines kali ini mengangkat topik infrastruktur mudik. Kami mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dan seperti biasa hadir pula panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Hedi Lugito, pemimpin redaksi Gatra. Bapak-bapak terima kasih, Pak Menteri terima kasih sudah hadir di The Headlines. Jadi jalan tol Cikapali dan satu lagi jalan tol Gempol, begitu ya? Gempol, ya. Gempol Pandaan. Akan mengurangi kemacetan sampai berapa persen? Kalau ini bukan data kami, tapi data dari Kakor Lantas Polri, bahwa bukan Cikapali, tapi Cipali. Ya. Jadi Cikopo, Palimanan, ya. itu akan mengurangi sekitar lebih dari 40%. Karena menurut data, biasanya itu bisa 70 ribu mobil per hari. Nah, sekarang kapasitasnya meningkat menjadi 120 ribu sehingga bisa mengurangi. Kalau Pantura saja sekitar 70 ribu, ini dengan tambahan Cipali menjadi 120 ribu. Masih padat tapi mungkin tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya, begitu kah? Betul. Akan lebih nyaman tampaknya mudik. Dan tidak mudik di Pantura. Ya, kita ini biasa mudik, jadi kita juga tahu bahwa kali ini akan lebih nyaman, diperkirakan lebih nyaman, dan saya kira ini adalah salah satu hadiah bagi masyarakat ya. Setelah Cipali ini jadi, ini adalah salah satu hadiah karena kita tahu jalan setiap kali mudik itu bukan saja parade kemacetan, tapi juga parade penderitaan sebetulnya. Cuman karena orang betul-betul ingin mudik, ingin silaturahmi, maka semua itu menjadi seperti tertebus atau jadi tidak ada masalah lagi setelah mereka sampai ke kampung. Tapi kali ini mungkin akan lebih nyaman. Ini hadiah yang bagus untuk Lebaran tahun ini. Tergantung, Pak. Tergantung apa, Pak Menteri? Jadi kalau kami sudah menyediakan prasarananya, kenyamanan akan tergantung pada satu, ada dua lagi. Satu adalah masyarakat di sekitar jalan tersebut dan perilaku pengendara. Itu juga yang menyebabkan yang bisa meng-create kenyamanan kita berkendara. Jadi sekarang ini memang Cipali sedang kita juga sempurnakan. Kita sudah selesaikan 4 rest area. Ini untuk kenyamanan tadi. Kita sudah siapkan akan menjadi 8, jadi nanti sebelum mudik mudah-mudahan sudah selesai 8-8-nya itu. Ini yang biasa mudik pakai mobil. Akan lewat situ nggak, Mas Edi? Sebenarnya kalau bilang macet ya, macet saat mudik itu beda dengan macet di Jakarta. Bagi kami, bagi saya terutama ya, saya itu udah puluhan tahun mudik dan saya nggak pernah lewat jalan udara karena nggak asik. Macet di mudik itu bukan menjemukan tapi keindahan karena kita satu keluarga. Jangan-jangan kalau nggak macet nggak asik gitu, Mas Edi? Nggak asik. Tapi begini, tambahan Cipali ini
saya khawatirkan ini akan terjadi penumpukan di di Jawa Tengah nanti. Karena begini, secara psikologis lancar di Jawa Barat, lancar di Jawa maka Barat akan numpuk di Jawa semuanya akan Tengah. numpuk di Jawa Begini, Tengah. orang itu selalu ingin mencoba hal yang baru. Biasanya yang lewat jalur Bandung ya, lewat Bandung itu nanti mereka kan karena ini jalan baru, pengen lewat Cipali deh. Begitu lewat di Palimanan akan numpuk di sekitar Brebes sana. Itu yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Darat dan Lalu Lintas. Betul. Pak Basuki sudah menyiapkan, saya kira. Ada persiapan Sangat oke. untuk kemudian Ya, saya kira penumpukan nanti lalu kalau- lintas di Jawa Tengah? Ya, jadi kami juga nanti dengan di Kementerian Perhubungan dan dengan Polri akan menyiapkan itu. Jadi rekayasa lalu lintasnya tidak mungkin semua dibolehkan masuk ke Cipali, karena kalau di Pantura kan ada 2 lajur, ditambah dengan Cipali 2 lajur. Ini harus dipakai semua. Keluarnya juga mungkin tidak 1, tapi bisa di Palimanan, bisa di Palimanan Pejagan, bisa Pejagan ke Brebes Timur. Jadi ada 3 pintu keluar nanti kalau yang mau ke Jawa Tengah. Kalau sudah Brebes Timur nanti keluar bisa langsung Purwokerto, jadi sudah kepecah. Jadi kalau mau ke selatan sudah terpecah di situ, mau Iya. ke utara lanjut juga sudah terpecah di situ. Lumayan aman kalau begitu, tidak di Jawa Tengah. Jadi berapa lama itu? 100 sekian kilo, 117 ya, 116 kan? 116. 116 tuh ditempuh berapa lama biasanya di situ? Itu nanti bisa Perkiraannya. mengurangi sekitar 2 jam. Oh, Jarak misalnya ke Cirebon, Ibu nanti bisa dari Jakarta terkurangi 2 jam itu. 4 jam ya. Iya. oke, lumayan itu untuk mempercepat. Makanya saya bilang tadi ini hadiah. Ini hadiah yang menurut saya membuat kita surprise. Bukan karena saya bukan tidak suka macetnya. Pasti bisa dinikmati karena tujuannya kan untuk pulang kampung. Yang menjadi hadiah adalah karena hemat waktunya, dan juga berarti hemat bahan bakarnya, hemat berarti biayanya orang ke sana, dan ini adalah peristiwa yang kemudian membuat orang yang mau senang atau mau bahagia bersama keluarga tambah bahagia kira-kira setelah ada jalan Karena ini. tidak perlu macet banget begitu Iya. ya. Ini 116 km ada rest area atau apa di situ, Iya. Pak Jadi Menteri? setiap 25 km itu ada satu Rest area. Jadi mungkin sekitar 4 atau 5. Setiap 25 lajur, kilometer. ya, 1 lajur 4, 1 lajur dari sana 4, dari sini 4. Jadi ada 8 rest area. Jadi akan jalan semua pada saat arus mudik. Insya Allah ya. Berjalan ya. Sekarang baru 4 yang selesai, tapi minggu lalu baru 4. Sekarang lagi diperbaiki, diselesaikan untuk 4-4-nya. Ya, karena saya bayangkan kalau 116 tidak pakai rest area, bayangkan saja itu seperti apa. Jadi, ya. Hanya Itu satu panjang juga, dan jauh. ini yang kalau di Cipali ini memang harus diwaspadai faktor humannya, faktor pengemudinya, karena ini jalan mulus Bisa gitu ya. ngantuk orang. Dan mungkin yang kemarin kecelakaan itu menurut statistiknya Bapak Polisi, bukan excuse, itu dari arah Cirebon, yang dari arah Jawa Tengah ke Jakarta. Mereka sudah perjalanan jauh Sudah dari Jawa perjalanan Timur. jauh. Nah, Udah karena lelah ada ya. tadi itu excited, ada jalan baru. Nah, Coba. yang ada satu lagi nabrak babi hutan. Jadi ada di sana kan hutan. Ups. Jadi masih ada babi hutan yang lewat. Ada katanya 3 babi hutan lewat ketabrak itu. Seperti kata Pak Menteri tadi, infrastruktur saja tidak cukup. Tapi juga akan tergantung pada kenyamanan moda yang disediakan sama sikap orang di pengguna jalan. Dan selama ini kan yang kita tahu kan menjadi rutin. Biasanya macet itu bukan karena sebab apa-apa. Pasar tumpah di jalan, Betul. kita tunggu-tunggu berjam-jam, ternyata hanya karena ada 2 atau 3 pasar yang kemudian menjorok ke jalan, membuat itu semua macet. Bagaimana cara untuk membuat itu bisa tidak terjadi lagi kali ini? Kemarin memang kami sudah menyebar semua eselon 1 dan 2 untuk mengecek jalur mudik seluruh Indonesia dari Aceh sampai Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Dirjen Bina Marga untuk ke arah Pantura yang memang titik-titik rawan di Pasar Tumpah. Kami sudah bekerja sama dan mengimbau pada Pemda, itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui Untuk Pantura mengatur pasar itu bisa tumpah, mengatur, dan ini sudah dilakukan setiap tahun. Kekhawatiran saya sekarang kan fokus di tol, Pak ya. Bagaimana jalan yang arteri, Pak?
apakah sudah ada perbaikan? Karena tidak terekspos ini. Nah, arteri itulah nanti akan dilewati oleh sepeda motor, Pak. Iya. Boleh Sudah ada nggak perbaikan, Pak. Pak Menteri jawab sesudah kita jeda? Oke. Kami Karena akan di kembali situ untuk sepeda Anda motor kan sesaat lewat. lagi.